Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan wealth management syariah yang mengerti, kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Alfikar Siringoringo, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anton Soekarna, Direktur Mandiri Syariah, Ibu Ernawati dan Bapak Safir Senduk selaku narasumber kita pada hari ini, dan tentunya yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu nasabah Mandiri Syariah Priority dan tamu undangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, serta mempertemukan kita pada acara di kesempatan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan kita semua yang mudah-mudahan memperoleh syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semua dan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Dan pada hari ini yang sangat berbahagia, perkenalkan saya Mehdi Ferdiansyah selaku host pada hari ini. Mohon izin untuk memandu Bapak Ibu semua mengikuti acara webinar Mandiri Syariah Priority yang akan mengambil tema investasi membangun negeri. Selamat datang Bapak Ibu semua. Untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali acara yang baik ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Iqbal Syafi'i. Kepada Saudara Iqbal Syafi'i dipersilahkan. Acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun. Sadaqallahul azim. Artinya, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya.
kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Iqbal Syafi'i yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Bapak Ibu semua, selain di aplikasi Zoom webinar ini sudah hadir 120 orang lebih. Acara kita juga dirilai di YouTube Live Mandiri Syariah Priority. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya saudara, kenalan, dan ingin bergabung, bisa juga selain ada di Zoom webinar, juga bisa ada di YouTube Live Mandiri Syariah Priority. Baik, Mandiri Syariah selain berkomitmen sebagai sahabat finansial nasabah, juga ingin menjadi sahabat spiritual dan sahabat sosial. Dengan Bapak Ibu berbank di Mandiri Syariah, maka Bapak Ibu juga turut memberikan manfaat bagi umat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah bekerjasama dengan Lasnas BSM Umat. Maka untuk mengawali acara kita ini, mohon izin untuk menyampaikan video ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari para penerima santunan sosial Lasnas BSM Umat. Kita simak videonya bersama-sama. Sungguh murni tulus hatimu, selalu ingat dan peduli sesamamu. Bagi harta tanpa rasa iba, suci tanpa noda, kau tunaikan rukun beragama agar terjauh dari mara bahaya. Bagi harta jadikan cahaya untuk umat manusia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada nasabah Mandiri Syariah dan kepada donatur BSM Umat. Dan saya doakan apa-apa yang telah Ibu Bapak berikan kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menggantinya dengan yang lebih baik. kau telah berbagi zakat kepada sesama, kan tercapai kemaslahatan umat manusia. Kau sucikan harta, kau juga jemput pahala, dunia akhirat terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Zaki Taufikur Rahman. Alhamdulillah telah lulus dari SMA Negeri 3 Yogyakarta dan telah diterima pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada Prodi Manajemen. Lulusan SMA 1 Yogyakarta dan alhamdulillah diterima di Universitas Gadjah Mada program studi Teknik Industri. Telah dinyatakan lulus dari MAN 16 Jakarta dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Sriwijaya dengan program studi pendidikan dokter. Telah lulus dari SMA 27 Jakarta. Alhamdulillah sekarang saya diterima di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas beasiswa yang diberikan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran rezeki kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video tadi bisa menyentuh bagi kita semua dan sebagaimana tadi telah disampaikan, Mandiri Syariah berkomitmen untuk menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Alfikar Siringo-Ringo kami persilakan. Yang saya hormati para kepala kantor vertikal Kementerian Keuangan di wilayah DKI Jakarta, para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan di wilayah DKI Jakarta yang hadir pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang saya hormati, Ibu Ernawati, narasumber dari DJPPR Kementerian Keuangan, yang saya hormati perwakilan dan tim dari Bank Syariah Mandiri, khususnya Bapak Anton, yang saya hormati dan sangat kita banggakan Bapak Sabir Senduk, yang saya hormati dan kami muliakan para nasabah priority Bank Syariah Mandiri, serta Bapak Ibu hadirin yang saya disebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan dapat bertemu melalui aplikasi Zoom dalam acara edukasi dan sosialisasi Sukuk Retail SR 013. Selanjutnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang telah menginisiasi dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan acara kita pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berkenan menghadiri acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mendorong upaya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan APBN dari pasar keuangan domestik, pemerintah telah menerbitkan serangkaian instrumen surat berharga negara retail yang ditujukan kepada investor individu di dalam negeri. Penerbitan SBN retail memiliki nilai strategis dalam upaya melakukan pendalaman pasar domestik. SBN retail merupakan instrumen inklusi keuangan yang efektif yang dapat mendorong terwujudnya transformasi masyarakat dari saving oriented society menuju investment oriented society, sekaligus perluasan basis investor di pasar domestik. Salah satu di antara produk SBN retail tersebut adalah Sukuk Retail yang telah diterbitkan oleh pemerintah mulai dari tahun 2009, yakni Sukuk Retail seri SR 001. Sejak tahun 2009, pemerintah secara rutin telah menerbitkan Sukuk Retail dan pada saat ini akan menerbitkan Sukuk Retail yang ke-13, yakni SR 013. Sepanjang periode penerbitannya, Sukuk Retail mendapatkan animo yang sangat besar dari masyarakat. Total akumulasi penerbitan Sukuk Retail SR 001 sampai dengan SR 012 tahun 2009 sampai dengan Maret 2020 telah mencapai 170 triliun. Dengan jumlah total investor yang berhasil diraih sebanyak 302.342 investor. Tersebar di 34 provinsi,
Penerbitan sukuk retail ini, demikian pula SBSM dan sukuk negara yang lain, juga merupakan manifestasi upaya pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah di tanah air. Sukuk negara merupakan instrumen investasi dan pengelolaan likuiditas bagi investor, termasuk investor syariah yang hanya dapat berinvestasi dan melakukan penempatan pada instrumen syariah. Sebagai produk investasi, sukuk retail merupakan instrumen investasi yang aman karena sukuk retail dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Baik pembayaran imbalannya maupun pembayaran nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Kewajiban pemerintah dan yang berupa imbalan dan nilai nominal sukuk retail tersebut telah dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan investasi yang ditanamkan di sukuk retail. Selain itu, karena sukuk retail merupakan produk investasi menguntungkan dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, di mana di masa pandemi 19 ini SR 13 memberikan alternatif penempatan dana kepada masyarakat yang awalnya sudah menganggarkan biaya tertentu dan terpaksa harus menundanya. Misalnya untuk traveling atau pernikahan. Setelah pandemi selesai dan dana akan dipakai, masyarakat dapat menjual SR 013 miliknya, sehingga dana akan tetap aman dan diperoleh imbalan. Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam melakukan pembelian sukuk retail kali ini, pemerintah akan menggunakan sistem penjualan SBN retail melalui platform online, sehingga calon investor lebih mudah melakukan akses dimanapun dan kapanpun selama masa pemasaran melalui website dan aplikasi. Dan seluruh mitra distribusi yang telah ditunjuk. Saat ini ada 31 mitra distribusi yang terdiri dari 20 bank, 4 diantaranya merupakan bank umum syariah, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus, dan 3 perusahaan teknologi keuangan peer-to-peer lending. Pemesanan dapat dilakukan melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, maupun telepon genggam. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon investor dimanapun berada, karena mereka akan dilayani dengan konsep first come, first serve. Sebagai produk investasi syariah, sukuk retail seri SR 013 telah disiapkan penerbitannya dengan mengacu kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI juga telah menelaah semua aspek terkait penerbitan sukuk retail tersebut, diantaranya struktural akad, dokumen hukum, dan underlying aset yang digunakan. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa sukuk retail seri SR 013 telah sesuai dengan prinsip syariah. Dan hal ini dituangkan dalam surat pernyataan kesesuaian syariah DSN MUI nomor B4 470 DSN MUI /8 2020 tanggal 21 Agustus 2020.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang telah menginisiasi dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan acara ini. Semoga kita bisa memahami dengan lebih baik dan juga bisa berinvestasi di suku retail sekaligus berpartisipasi dalam membangun negeri. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga Bapak dan Ibu hadirin sekalian mendapat manfaat yang optimal pada acara ini. Dengan demikian, acara ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfikar Siringoringo, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyimak sambutan berikutnya dari Direktur Mandiri Syariah, Bapak Anton Soekarna. Kepada Bapak Anton Soekarna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Medi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain abad. Yang saya hormati Pak Alfikar Siringoringo selaku Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Ernawati dan Pak Sapir Senduk yang insya Allah akan jadi pengisi acara kita sore ini. Insya Allah. Yang saya hormati juga tidak lupa seluruh jajaran pejabat dan karyawan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta. Dan yang saya cintai serta saya banggakan seluruh nasabah Mandiri Syariah, khususnya nasabah priority dan tamu undangan yang insya Allah juga turut hadir dan diundang untuk hadir di acara sore hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan untuk seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri yang juga menjadi penyelenggara dari acara ini. Alhamdulillah ini acara yang kesekian kali diadakan untuk nasabah. Namun khusus sore ini seperti tadi disampaikan Pak Alfikar, ini sesuatu yang istimewa. Karena sore ini kami undang khusus nasabah-nasabah kami, khususnya nasabah-nasabah priority dan nasabah-nasabah istimewa kita sore ini untuk mendengarkan pemaparan terkait SR 013. Alhamdulillah Syariah Mandiri sudah menjadi mitra distribusi dari sukuk retail maupun sukuk tabungan ini sejak yang pertama kalau saya tidak lupa. Dan alhamdulillah kita sudah menyalurkan lebih dari 4 triliun penjualan sukuk ini. Dan itu juga sekarang menjadi salah satu produk andalan kami, Pak Alfikar, Ibu Ernawati, dan Pak Safir ya, yang menjadi pilihan dari nasabah-nasabah kita. Memang perlu juga kita sadari bahwa pilihan-pilihan instrumen investasi di lembaga keuangan syariah itu relatif masih terbatas. Makanya kemudian kehadiran sukuk ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu dan merupakan salah satu model investasi yang sangat diminati oleh nasabah kita. Jadi insya Allah Syariah Mandiri akan terus menjadi mitra distribusi utama dari Kementerian Keuangan dan Pemerintah Republik Indonesia. Jadi insya Allah Pak Alfikar, Bu Ernawati ya selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan, kami akan terus berupaya untuk bisa menjual instrumen ini lebih baik lagi ke market. Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin saya sampaikan terkait dengan Bank Syariah Mandiri kita ini seperti apa. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Medi selaku pembawa acara, memang kami mencoba untuk membangun hubungan yang berbeda, yang unik antara kami dengan nasabah. Jadi kami sering istilahkan nasabah itu sebagai sahabat, yaitu sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial. Dan itu kemudian kita juga jawantahkan rencana itu dalam bentuk produk yang kita jual, dan kemudian juga beberapa instrumen di aplikasi kita, sebagai contoh misalnya di mobile banking kita,
kita memiliki khusus aplikasi mempermudah orang untuk melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Namun sebenarnya kalau kita mundur ke landasan pendirian dari perbankan syariah di Indonesia, sebenarnya JIS dan wakaf itu adalah sesuatu yang memang diamanahkan menjadi fungsi dan peran BSM atau Bank Syariah, salah satunya adalah itu. Menjadi lembaga yang menjembatani dan mempermudah serta menyokong pertumbuhan zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemudian bekerja sama dengan lembaga penyalurnya atau pelaksananya di lapangan. Sehingga kemudian ini adalah sebuah manifestasi, kalau kita lihat dari ajaran syariah Islam kita, manifestasi dari bagaimana harta itu kemudian tidak hanya memperkaya orang yang memilikinya, tapi kemudian juga memberi maslahat kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena seyogianya setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain, itu hak orang yatim sesuai dengan asnaf zakat, sehingga urusan zakat itu kita dipaksa untuk membayar. Oleh karena itu maka mudah-mudahan ini jadi kesadaran utama dari para nasabah kita dan juga kami di BSM, sebagai institusi kami juga membayar zakat. Jadi ini juga salah satu pembeda bank syariah dengan bank konvensional adalah hubungan kita dengan urusan sosial itu memang embedded secara struktural dan secara sistemnya memang demikian. Sehingga BSM ini juga setiap tahun membayar zakat. Alhamdulillah tahun lalu zakat kami itu di angka sekitar 44 miliar. Dan itu kita salurkan melalui lembaga Amil Zakat Nasional, Bina Sejahtera Mandiri Umat, yang insya Allah juga menyalurkannya secara sesuai dengan aturan penyaluran yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, selama masa pandemik ini kita rasakan betul bahwa memang ada perubahan dalam pola kita berhubungan dan seterusnya. Tapi saya melihat justru di masa seperti ini hubungan kita dengan nasabah itu malah jauh lebih intens, jauh lebih dekat. Model-model seperti ini lebih banyak kita lakukan. Dan yang bisa jadi catatan, ini untuk Mas Safir Senduk ya, mudah-mudahan kan jadi sering diundang juga ya Mas di kita ini. Yang jadi catatan ini adalah apa? Jumlah pesertanya luar biasa. Gitu. Saya pernah bikin sebuah acara yang jumlah pesertanya sampai 1.000 orang. Itu kan tidak pernah kita bisa bikin, kecuali di sebuah hall yang sangat besar gitu ya, kalau di masa yang normal. Tapi di masa pandemi seperti ini kita bisa bikin sebuah event dengan jumlah pemirsa sampai 1.000 orang. Hari ini Alhamdulillah kalau kita lihat di partisipannya sudah 155 orang. Kalau saya buat ini Bu, dalam model priority gathering Bu Erna, ini cost-nya berapa bisa kita bayangkan. Jadi selalu di setiap apapun yang terjadi, makanya betul ya menurut hadis Imam Ahmad itu mengatakan bahwa memang selalu luar biasa urusan orang muslim ini. Diberi cobaan dia sabar, kemudian diberi rezeki dia kemudian bersyukur, dan itu keduanya baik buat kita. Nah, alhamdulillah ini kebaikannya justru lebih banyak menurut saya. Hubungan kita lebih intens, lebih intim, pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab lebih tuntas, lebih lugas, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu momentum buat kita untuk tadi itu, membangun hubungan nasabah dengan bank kita ini sebagai sahabat, sahabat spiritual, sahabat finansial, dan kemudian sahabat sosial. Nah, urusan sosial, saya ingin share beberapa kegiatan sosial kita. Salah satunya adalah alhamdulillah kami juga membangun masjid, sudah ada 5 yang kita bangun. Salah satu mungkin yang terakhir yang cukup ikonik itu adalah pembangunan masjid kita di Cipali di kilometer 166. Saat ini Bapak Ibu sekalian, ya Mas Safir juga nanti kalau ke Bandung mohon bisa mampir nih ditengok masjid kita Bu Erna. Pak, kalau bisa ke Bandung nanti mohon ditengok. Kami sedang bangun masjid satu di kilometer 88A. Jadi dan kita juga sedang buka juga untuk wakafnya. Jadi kalau Bapak Ibu para nasabah kami yang ingin ikut berwakaf silakan. Kita masih buka wakafnya melalui mobile banking. Jadi inilah bedanya wakaf zaman dulu dengan zaman sekarang, kita bisa melalui via mobile banking. Nanti ada di situ pilihannya, Anda silakan berwakaf dan masjidnya bisa kita nikmati. Insya Allah. Jadi setiap ke Bandung, saya sekarang kalau setiap ke Bandung tuh pulang kampung nengok ibu saya tuh mesti mampir. Ya, setiap itu mampir di situ lihat pembangunannya. Mudah-mudahan setelah jadi nanti COVID ini berakhir kita bisa menikmati masjidnya dan bisa melakukan kegiatan ibadah dengan baik di situ. Kami juga memberikan beasiswa, alhamdulillah, dan kemudian juga ketika COVID ini berlangsung sampai saat ini kita juga memberikan bantuan untuk penanganan COVID secara kepada rumah sakit maupun kepada masyarakat yang membutuhkan.
Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap pertemuan ini bisa memberikan kebaikan buat kita, dan utamanya kita turut serta juga untuk membantu negeri ini membangun sesuatu yang jauh lebih baik lagi, dan alhamdulillah kita rasakan negeri ini jauh lebih maju lagi dibanding sebelumnya, dan mudah-mudahan partisipasi masyarakat untuk pembangunan negeri ini jauh lebih luas lagi, sehingga insya Allah apa yang kemudian kebaikan bagi negeri ini kita juga rasakan manfaatnya. Dan harapan saya mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit ini, dan insya Allah kita bisa melewati ini semua dengan baik, sehingga kemudian keberkahan terus berlanjut untuk kita semua, dan pertemuan hari ini mudah-mudahan memberikan kebaikan buat kita dan juga keberkahan buat kita semua. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alfikar, Ibu Ernawati, Mas Syafir Senduk atas semua kesempatan dan acara ini bisa terlaksana. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Anton atas sambutannya, menyemangati kita dan juga memberikan gambaran kepada kita bahwa memang di Mandiri Syariah ini kita juga tidak sekedar menjadi sahabat finansial, tapi juga tadi bangun masjid, berwakaf dan sebagainya, bisa menjadi sahabat sosial dan sahabat spiritual. Baik Bapak Ibu, inilah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu membahas tentang investasi. Tapi bukan sembarangan investasi, karena investasi yang berikut ini adalah investasi yang punya dua manfaat. Yang pertama, dapat imbal hasil, dapat return. Yang kedua, turut membangun negeri. Nah, ini yang menarik, karena pasti bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan bersama kita sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Saya mau perkenalkan secara singkat ya ke Bapak Ibu semua. Yang pertama, Ibu Ernawati. Kita berikan aplaus buat Bu Ernawati. Ibu Ernawati merupakan kepala seksi. Nah, ini Ibu Ernawati. Assalamualaikum Bu Erna. Sehat Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Erna merupakan kepala seksi pelaksanaan transaksi SBSN 2 DJPPR Kementerian Keuangan. Jadi sehari-hari beliau nih saya dapat bocoran bertanggung jawab melaksanakan transaksi, menyiapkan dokumen, menyelesaikan transaksi SBSN di pasar perdana dengan cara yang selain lelang. Gitu ya Bu Erna ya? Betul Pak. Baik, kita berikan aplaus kepada Bu Erna, Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, yang juga tentunya tidak asing lagi, ini Master Financial Planner ya, guru saya, Bapak Syafir Senduk. Pada Pak Syafir Senduk, ya kita kasih aplaus juga ya. Pak Syafir Senduk, siapa yang nggak kenal beliau? Seorang pakar perencana keuangan independen yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun, betul Pak Syafir? Salah seorang pionir di industri perencanaan keuangan. Bahkan websitenya aja judulnya www.perencanankeuangan.com ya. Itu the first tahun 1998 kalau saya nggak salah ya. Dan beliau juga banyak sekali menulis tentang buku-buku perencanaan keuangan. Kita kasih aplaus sama-sama buat Pak Syafir. Selamat bergabung Pak. Nanti kami nantikan materinya yang luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan yang pertama kepada Ibu Ernawati. Pada Bu Ernawati kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Medi atas kesempatannya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Alfikar Siringoringo, Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Pak Alfikar, terima kasih banyak telah bersedia untuk meluangkan waktu memberikan sambutannya. Demikian juga yang kami hormati Bapak Anton Soekarna, Direktur Bank Syariah Mandiri yang telah menyelenggarakan event pada hari ini. Juga yang kami hormati Pak Syafir Senduk, ini selamat sore Pak, ini sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat hadir bersama Bapak di event ini, di event webinar terhadap Mandiri Syariah Priority. Nah, Bapak merupakan salah satu nih favorit saya nih pada waktu pertama kali saya mengenal perencanaan keuangan ya. Waktu itu saya sering membaca website Bapak nih, perencanakeuangan.com.
itu sekitar tahun 2003, 2000 sampai 2005 saya rajin membaca, mungkin karena awal-awal saya berumah tangga yang benar-benar saya harus belajar bagaimana caranya merencanakan keuangan saya gitu. Nah, Bapak Ibu nasabah prioritas Bank Syariah Mandiri, semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat dalam masa pandemi ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua. Bapak Ibu, kalau kita bicara produk investasi ya, produk investasi itu kan banyak sekali yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan ya, termasuk juga pemerintah juga menerbitkan produk investasi. Nah, produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah ini ada yang untuk institusi dan ada juga yang diterbitkan untuk retail atau perseorangan. Nah, produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu adalah surat berharga negara. Surat berharga negara ada dua, ada surat utang negara dan ada surat berharga syariah negara. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai suku retail SR013. Nah, apa sih sebenarnya suku retail ini? Apa sebenarnya suku retail ini, apa fiturnya, kemudian keuntungan sebagai produk investasi, tentu saja ada keuntungannya, ada juga resikonya. Dan apa saja perbedaan produk investasi ini dengan produk investasi lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk individu itu ada 4. Yang 2 adalah surat berharga syariah yang berbasis syariah, yaitu suku tabungan dan suku retail. Nah, ada juga yang berbasis utang, yaitu obligasi negara retail atau ORI, juga saving bond retail. Nah, perbedaannya apa? Kalau suku retail dan ORI ini sama-sama tenornya 3 tahun dan dapat diperdagangkan, sementara untuk suku tabungan dan SBR atau saving bond retail ini tenornya 2 tahun dan tidak diperdagangkan. Nah, kita ingin melihat nih suku retail ini apa. Selanjutnya, produk suku retail adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk individu yang dibuktikan dengan KTP yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Ini juga sebagai wujud partisipasi masyarakat mendukung pembangunan nasional. Jadi pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pahlawan pembangunan nasional, pahlawan di negeri sendiri dengan berinvestasi pada suku retail. Nah, kita lihat kenapa suku retail aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Kita lihat selanjutnya nih fitur-fiturnya seperti apa. Nah, tadi kalau dibilang aman ya, dibilang aman itu karena dijamin oleh pemerintah. Dijamin nilai pokok dan nominalnya. Di dalam Undang-Undang SBSN nomor 19 tahun 2008 disebutkan bahwa nilai nominal dan pokok itu dijamin oleh undang-undang baik nominalnya maupun imbalannya dan dialokasikan dalam Undang-Undang APBN. Nah, makanya ini aman. Sekarang mudah. Mudah itu karena dapat dibeli secara online. Dapat dibeli kapan saja, di mana saja, 24 jam, 7 hari kali 24 jam. Tapi harus ada catatannya selama masa penawaran. Nah, terjangkau karena minimum pembeliannya 1 juta rupiah. Jadi sangat mudah ya, Bapak Ibu yang nasabah prioritas mungkin nilai yang jauh berkali-kali lipat dari 1 juta masih bisa, tapi ini minimum pembeliannya 1 juta. Nah, maksimum pembeliannya adalah 3 miliar.
Jadi kalau Bapak Ibu membeli misalnya di 2 midis masing-masing 3 miliar, nah ini nanti akan tidak bisa, hanya mungkin separuh-separuh, secara proporsional akan dibagi, mungkin di midis A separuh, di midis B separuh. Jadi maksimum pembeliannya untuk satu seri 3 miliar. Nah, selain mudah terjangkau nih, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena imbalannya tetap, karena imbalannya dibayar tiap bulan. Pajaknya lebih rendah dibandingkan deposito. Kalau deposito pajaknya 20%, sementara kalau untuk sukuk retail ini pajaknya 15%. Selain itu juga dapat diperjualbelikan. Nah, kalau pasarnya sedang bagus, kita bisa mendapatkan capital gain. Nah, selain aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan tadi, juga sesuai dengan prinsip syariah. Dan ini tadi, tenornya 3 tahun, itu masih sesuai dengan kebutuhan investasi kita yang tidak terlalu panjang ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Kapan sukuk retail ini ditawarkan? Nah, sukuk retail ini ditawarkan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 23 September. Kalau sekarang ini tanggal 17 September, berarti tinggal berapa hari lagi tuh? 6 hari lagi ya. 6 hari lagi berarti kita harus siap-siap, jangan sampai ketinggalan waktunya. Kalau sampai ketinggalan nanti istilahnya kesempatannya akan datangnya berapa bulan lagi atau berapa kadang untuk sukuk retail ini biasanya diterbitkannya setahun sekali. Tetapi untuk tahun ini, khusus untuk tahun ini diterbitkannya 2 kali. Baik, selanjutnya. Imbalan sukuk retail itu 6,05. Nah, kalau 6,05% per tahun ini menguntungkan atau tidak ya? Nah, begini Bapak Ibu, pemerintah itu menerbitkan surat berharga syariah negara atau sukuk negara itu untuk institusi dan untuk perseorangan atau individu. Nah, yang untuk perseorangan itu dijual dengan metode atau dengan cara lelang, dengan cara book building, atau dengan cara penempatan langsung. Nah, pada hari Selasa kemarin nih, hari Selasa tanggal berapa tuh? 15 ya, tanggal 15 September, itu kita melakukan lelang SBSN yang untuk institusi, melelang sukuk negara yang untuk institusi. Untuk tenor 2 tahun saja itu yieldnya di 4,54%. Sementara untuk tenor yang 4 tahun itu 5,23%. Artinya ini tenornya 3 tahun loh. Berarti jauh lebih bagus dibandingkan yang untuk institusi. Padahal yang untuk institusi ini juga belinya mereka triliunan ya. Miliaran sampai triliunan. Nah, untuk yang PBS 17 yang tenor 5 tahun saja itu posisinya per kemarin sore di 5,74%. Nah, yang untuk institusi saja itu imbalannya itu 6 bulan sekali, sementara ini imbalannya dibayarkan per bulan. Ini akan hitungannya sebenarnya effective rate-nya beda lagi. Effective rate-nya lebih tinggi dibandingkan yang untuk institusi. Nah, pembayaran kuponnya itu dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya, tetapi untuk pembayaran pertama kali adalah 10 November 2010. Bagaimana yang untuk 10 Oktober 2020 ini, itu nanti karena settlement-nya adalah tanggal 30 September, 10 Oktober ini kan hanya 10 hari. Jadi kalau dibayarkan pada tanggal 10 Oktober itu nominalnya kecil, nah kita jadikan 1 di tanggal 10 November 2020. Baik, selanjutnya. Nah, sebuah produk investasi tentu saja ada hal yang menarik, ada keuntungannya, ada juga resikonya. Nah, apa keuntungan sukuk retail? Tadi sudah disampaikan, ada
aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Nah, aman karena dijamin oleh undang-undang, mudah karena tadi secara online, terjangkau, nominalnya kecil, kemudian untuk individu ini juga mudah, minimum pembeliannya 1 juta, kemudian menguntungkan, tadi imbal hasilnya lebih tinggi dibandingkan deposito, dibandingkan dengan untuk rate yang institusi, juga dilihat dari pajaknya lebih kecil. Nah, selain itu juga sesuai syariah. Nah, kembali lagi, selain hal-hal itu juga untuk membangun negeri. Jadi hasil penerbitannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dan sesuai kebutuhan, maksudnya bagaimana 3 tahun ini adalah tenor yang tidak begitu panjang bagi perseorangan. Nah, ini juga mempunyai fitur bahwa bisa dijual atau bisa dijual di pasar sekunder. Maksudnya dijual di pasar sekunder bagaimana? Kalau misalnya kita sewaktu-waktu membutuhkan uang tersebut, membutuhkan dana yang disimpan di dalam untuk membeli suku retail tersebut, kita bisa jual ke mungkin teman kita, saudara kita, kenalan kita, atau kalau misalnya tidak ada yang beli yang kenalan kita, bisa juga kita kembalikan atau kita jual ke mitra distribusi tempat kita beli. Nah, kalau dalam hal ini Bank Syariah Mandiri berarti bisa kita jual kembali ke Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya kita lihat suku retail dibandingkan produk-produk investasi lainnya. Bapak Ibu sekalian, preferensi investor untuk berinvestasi ini beda-beda. Ada orang yang risk taker, ada orang yang risk averse. Kalau risk taker, dia akan berani mengambil, oke, saya mau return yang tinggi, tapi harus diingat bahwa ketika return tinggi itu juga risikonya tinggi. Mudah misalnya seperti saham. Saham itu returnnya bisa tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Pada saat ini, pada saat pandemi seperti ini, ketika pasar keuangan sedang memburuk, saham reksadana nilainya mengalami penurunan yang drastis. Selain itu tidak ada jaminan dari pemerintah. Nah, pada saat inilah justru merupakan saat yang tepat untuk membeli suku retail. Kenapa? Karena tadi suku retail itu adalah dijamin oleh pemerintah. Kalau kita berinvestasi kan inginnya uang kita berkembang, bukan malah bisa hilang. Nah, kalau kita membeli suku retail, uang kita akan berkembang dan dijamin pemerintah baik pokoknya maupun imbalannya. Nah, ada satu lagi. Nah, tadi kita sampaikan juga mengenai sukuk tabungan. Perbedaannya dengan sukuk tabungan, kalau sukuk tabungan itu tadi dari sisi tenornya, sukuk tabungan 2 tahun, ini sama-sama kita juga yang menerbitkan, hanya sedikit beda fiturnya. Kalau sukuk tabungan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi sukuk tabungan untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo, namun ada windows untuk early redemption atau dikembalikan ke pemerintah, namun hanya separuhnya saja. Baik, selanjutnya. Tadi disampaikan bahwa suatu produk investasi itu ada return-nya tetapi juga ada resikonya. Prinsipnya adalah high risk, high return. Nah, kalau untuk sukuk retail bagaimana? Sukuk retail mempunyai risiko gagal bayar, tetapi risiko gagal bayar ini sangat kecil. Ya, kenapa sangat kecil? Karena tadi dijamin oleh pemerintah baik pokok sama imbalannya. Kemudian ada juga risiko pasar. Risiko pasar ini kalau ada suku bunga naik turun ya, suku bunga naik turun. Kalau suku bunga naik, suku retail kita harganya bisa turun. Kalau suku bunganya turun, suku retail kita harganya bisa naik. Tapi pada saat kondisi pasar sedang jelek, harga suku retail kita itu turun, itu kita jangan dijual. Justru
pada saat itu harus kita pegang. Kalau kita pegang pada saat jatuh tempo, kita tidak akan mengalami kerugian. Ada juga risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu misalnya kalau kita jual ternyata tidak ada yang beli. Nah, ini bisa kita atasi dengan kita jual kembali ke mitra distribusi yang tempat kita beli. Baik, selanjutnya. Kenapa pemerintah menerbitkan sukuk retail? Nah, pemerintah menerbitkan sukuk retail itu ada tujuan dan manfaatnya. Kita lihat tujuan dan manfaatnya di slide berikutnya. Nah, ini bahwa tujuan pemerintah menerbitkan sukuk retail itu membiayai APBN, terutama membiayai proyek-proyek infrastruktur. Nah, selain itu juga menyediakan produk investasi bagi masyarakat yang memang dia hanya ingin investasi ke produk-produk yang syariah. Juga untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, terutama bank syariah ini, misalnya dia bisa menjadi mitra distribusi kita, menyalurkan di sana bisa mendapatkan fee-based income. Nah, untuk institusi tentu saja sukuk negara itu sebagai bagian untuk mengelola likuiditas pasar keuangan syariah. Dan selain itu juga untuk memperluas basis investor dalam negeri. Kenapa? Karena kita usahakan untuk menuju kemandirian bangsa ya. Jadi kita usahakan kalau bisa pembiayaan negeri kita ya dari bangsa kita sendiri. Juga untuk mendukung masyarakat yang gemar berinvestasi. Selanjutnya, nah berikut kontribusi sukuk negara yang semakin meningkat. Saat ini sudah penerbitannya hampir 1.500 triliun dengan porsi terhadap SBN itu 19%. Sementara outstanding pada saat ini 915 triliun. Selanjutnya, sejak 2013 itu kita sudah menerbitkan 118 triliun untuk pembiayaan proyek dengan jumlah proyek 2.939 proyek di 34 provinsi. Nah, bukti nyata pembiayaan proyek bisa dilihat di halaman selanjutnya. Nah, ada proyek yang sangat terkenal nih pada saat ini yaitu Jembatan Yutefa Holtekam Papua. Nah, proyek ini adalah jembatan ini adalah jembatan yang dimasukkan di dalam kalau Bapak Ibu lihat mata uang yang 75.000 tuh ada di situ gambar Jembatan Yutefa. Uang 75.000 yang baru yang digunakan untuk memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Baik, selanjutnya kalau tadi kita bicara mengenai kenapa pemerintah menerbitkan sukuk retail, nah ini kenapa pemerintah menerbitkan secara online. Karena ketika secara online itu adalah mempermudah akses investasi, juga untuk mendukung kebijakan finansial inklusi. Selain itu juga ketika menerbitkan online ini untuk mendukung para milenial ini untuk berinvestasi. Nah, dengan bukti bahwa ternyata ketika secara online ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ini investor yang dari milenial. Milenial itu usia berapa sih? Milenial itu kelahiran tahun 1980 sampai 2000. Jadi kalau pada saat ini ya kira-kira usianya 20 sampai 40 tahun. Baik, selanjutnya. Nah, siapa yang berinvestasi dan siapa mitra distribusinya? Kita lihat selanjutnya bahwa setiap individu dapat berinvestasi dengan dibuktikan KTP. Dan harus mempunyai single investor identification, ini SID, juga rekening surat berharga dan rekening dana. Nah, ini yang ketiganya ini bisa dibantu oleh mitra distribusi, kalau dalam hal ini adalah BSM. Sementara pembeliannya juga harus dilakukan secara online, karena nanti ini juga langsung
uang pembeliannya langsung ditampung di rekening Bendahara Umum Negara. Baik, selanjutnya mitra distribusi kita sudah banyak ya, ada 31. Nah, ada 4 bank syariah, 16 bank konvensional, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus. Nah, untuk bank syariah mandiri itu sudah dari pertama kali penerbitan sukuk retail itu sudah ikut menjadi agen penjual pada waktu itu. Baik, selanjutnya kapan di mana kita bisa beli? Nah, kita lihat selanjutnya kapan kita bisa beli. Nah, pada waktu masa penawaran tadi 28 Agustus sampai dengan 23 September, tapi harus dilihat jamnya. Ternyata pada tanggal 23 September ini hanya sampai pukul 10. Dan kita harus cek kembali tanggal settlement-nya itu 30 September. Tanggal 30 September itu berarti tanggal mulai dihitung pembayaran untuk perhitungan pembayaran imbalan. Nah, ada lagi istilah minimum holding period. Jadi selama 2 kali pembayaran kupon, yaitu bulan November dan bulan Desember, itu tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan setelah tanggal 11 Desember. Baik, selanjutnya. Nah, ini cara membelinya sangat mudah, bisa melalui handphone, tablet, komputer, 7 kali 24 jam, di mana saja, kapan saja, selama masa penawaran dan tidak perlu datang ke mitra distribusi. Selanjutnya. Nah, cara membelinya kita bisa buka websitenya Kemenkeu, www.kemenkeu.go.id/sukuk retail. Nah, di situ ada banyak penjelasan lengkap bagaimana keuntungannya, bagaimana cara membelinya, kemudian ada kesesuaian syariahnya seperti apa, kemudian ada memorandumnya. Nah, di bawah ada logo-logo mitra distribusi. Nah, klik kalau kita nasabah BSM ya kita klik logo BSM, nanti kemudian ikuti prosedur yang ada di BSM. Baik, selanjutnya. Nah, ini prosedur pembeliannya. Yang pertama registrasi pada platform untuk sistem elektronik medis. Kemudian kalau belum mempunyai bisa membuat SID, rekening surat berharga, rekening dana. Nah, ini bisa dibantu oleh BSM. Kemudian setelah mempunyai ketiganya, nasabah bisa kemudian memesan melalui sistem elektronik medis. Kemudian mendapatkan verified order dan kode pembayaran. Nah, kode pembayaran inilah nanti kalau misalnya harus ke teller, tinggal disampaikan saja ke teller. Saya kemarin saya tadi membeli sukuk retail dengan jumlah sekian, ini kode pembayarannya. Jadi bukan seperti transfer RTGS, tetapi ini adalah transfer langsung ke rekening Bendahara Umum Negara. Dan pembayarannya bisa dilakukan di teller ATM atau melalui bank persepsi lainnya ya. Kemudian setelah itu investor mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara melalui dan notifikasi melalui sistem elektronik medis dan email yang terdaftar. Nah, setelah settlement baru kemudian investor mendapatkan bukti konfirmasi kepemilikan. Baik, selanjutnya. Nah, ini Tasya Kamila saja menyampaikan ya, bahwa di tengah pandemi seperti ini penting juga melakukan investasi yang low risk. Maka jangan ragu untuk cintai negeri dengan berinvestasi pada SR13. Nah, mari berinvestasi untuk membangun negeri, menjadi pahlawan untuk negeri sendiri. Cintai negeri dengan investasi. Baik, demikian Bapak Ibu. Nah, kalau ingin mendapatkan informasi yang lengkap, silahkan cek website www.kemenkeu.go.id/sukuk-retail. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada pertanyaan
silahkan pada sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Medi. Baik, terima kasih Bu Erna. Luar biasa. Ini apa tagline-nya menarik ya, cintai negeri dengan investasi. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu setelah dari sini langsung banyak yang take action. Wah, beli sukuk ya. Karena ini sambil apa namanya berinvestasi sambil juga membangun negeri gitu ya Bu Erna ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Mumpung Makasih, ada instrumen yang menarik. Mumpung ada instrumen yang menarik. Imbal hasilnya 6,05% per annum ya. Tinggal sampai tanggal 23 September ya, Bu? Iya, betul, Pak. Waduh. Makanya harus Ayo, Bapak, tinggal Ibu, 6 hari segera lagi. Nih, 6 hari lagi ya. Nah, oke. Nah, oke. Setelah ini kita akan menyimak nih ya. Pak Safir udah siap-siap tuh, pakai bajunya aja warna hijau. Bajunya BSM banget nih Pak Safir ya. Kayaknya udah siap-siap mau ngomong dan udah siap-siap beli sukuk nih. Oke, Bapak Ibu yang udah nggak sabar dengerin Pak Safir, kita sambut Bapak Safir Senduk, Master Financial Planner. Silakan Pak Safir. Terima kasih Mas Medi Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak Alfikir Siringoringo, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Pak Anton Soekarna, yang terhormat Pak Anton Soekarna, Direktur Mandiri Syariah. Kemudian Bu Ernawati yang barusan ngasih sharing bagus banget. Ibu Ernawati adalah Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara di Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dari Kementerian Keuangan, dan yang saya muliakan juga adalah seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri dan sahabat finansial dimanapun Anda berada. Seperti yang Anda tahu pada saat ini yang menjadi topik besar yang ada di pikiran kita, yang ada di kepala kita adalah apakah pandemi ini akan berakhir. Dan ini semakin dibikin makin seru lagi karena Jakarta sekarang mengalami PSBB jilid kedua. PSBB jilid kedua. Saya ingat sekali Presiden kita pernah bilang ini yang seninya adalah bagaimana caranya kita menekan, tapi kapan kita menekan gas dan kapan kita menekan rem. Ini adalah seni. Dan sekarang mungkin Jakarta sedang tekan rem dulu nih. Tetapi pertanyaannya sederhana sekali. Pak Safir, saat PSBB seperti sekarang, apalagi ini disebut PSBB jilid kedua, dan selama vaksin belum ketemu, memang sih katanya ada isu vaksin ini akan datang akhir tahun, ada yang bilang tahun depan lagi dan lain sebagainya, tapi itu semua kita nggak tahu, itu belum pasti. Investasi apa yang cocok buat saya kan gitu, investasi apa yang cocok buat kita, investasi apa yang pas untuk dilakukan pada saat-saat seperti sekarang. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akan ngobrol tentang apa yang bisa Anda lakukan, investasi apa yang bisa Anda pilih. Tetapi sebelum kita ngobrol tentang investasi apa yang Anda pilih, saya mau tahu dulu, Anda ketikkan dulu di kolom chat kalau Anda memang kepingin tahu dan penasaran investasi apa yang cocok untuk Anda pilih di saat seperti sekarang. Anda ketik dulu di kolom chat 3 huruf sederhana ini, BSM. Ketik sekarang juga di kolom chat, ketik sekarang juga di kolom chat, BSM, BSM. Kalau Anda tidak ketik, saya tidak akan teruskan Bapak Ibu. Baik, oke. Terus Anda ketik terus BSM, BSM. Ketik di kolom chat. Oke, baik, baik. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, untuk bisa tahu investasi apa yang cocok di masa seperti sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda dulu berkenalan dengan ekonomi kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini dia, mungkin informasi ini akan sangat berharga buat Anda, dan pesan saya cuma satu. Kalau Anda punya kertas, kalau Anda punya pulpen, grab segera, ambil segera, Anda salin dengan segera, karena slide ini tidak akan saya kirimkan kepada Anda setelah acara. Jadi Anda harus catat sendiri Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Ini dia Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ekonomi sebuah negara itu diukur dari sebuah satuan yang namanya PDB, atau kita sering kenal dengan istilah produk domestik bruto. Dalam bahasa Inggris, angka atau kata PDB ini juga dikenal dengan istilah GDP atau gross domestic
domestic product. Jadi ada PDB bahasa Indonesia, GDP bahasa Inggris, dan itu podo wae, sama aja. Apa yang dimaksud PDB atau apa yang dimaksud GDP? Jadi PDB atau GDP secara simpel adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh bangsa suatu negara dalam satu periode tertentu. Bisa setahun, bisa 3 bulanan, bisa per kuartal, dan lain sebagainya. Jadi jumlah barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Nah, ekonomi sebuah negara itu diukur dengan satuan yang namanya PDB atau GDP ini. Nah, yang menarik adalah jumlah barang dan jasa ini, Bapak Ibu, yang diproduksi oleh bangsa atau warga masyarakat satu negara itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Utamanya sih dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi pertama adalah bahwa GDP atau PDB sebuah negara itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Contoh misalnya, Anda tidak bisa atau GDP Indonesia Anda bandingkan dengan GDP atau PDB Filipina berbeda. Kenapa? Karena besar ukuran negaranya, jumlah penduduknya berbeda. Dengan Singapura berbeda. Karena apa? Singapura mungkin lebih kecil, Indonesia lebih besar. Jadi tidak bisa ada bandingkan head to head seperti itu karena jumlah penduduknya juga berbeda. Saya kasih contoh misalnya sebuah pabrik yang pekerjanya 100 orang nggak bisa Anda bandingkan dengan pabrik lain yang pekerjanya cuma 10 orang. Jadi nomor 1 adalah angka PDB ditentukan oleh jumlah penduduk, itu yang pertama. Hal kedua yang menentukan tinggi rendahnya angka PDB satu negara adalah etos kerja. Sekarang bayangkan kalau sebuah negara orang-orangnya itu semangat bekerja, maka bisa jadi jumlah barang dan jasa yang diproduksi itu sangat-sangat tinggi. Tapi sekarang bayangkan kalau sebuah negara orang-orangnya semua malas gerak, mager, kerjanya sosial mediaan melulu. Anda malas, disuruh cari peluang malas, jualan malas, komunikasi malas. Bisa dibayangkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi itu akan rendah. Jadi etos kerja ternyata berpengaruh terhadap angka PDB. Sekarang bayangkan Indonesia, saya nggak tahu menurut Anda bagaimana, kita bandingkan dengan negara lain yang etos kerjanya lebih tinggi, bisa jadi PDB-nya lebih besar. Itu yang kedua yang berpengaruh kepada angka PDB. Hal ketiga yang juga berpengaruh kepada angka PDB adalah jumlah uang yang beredar ternyata. Saya kasih contoh, misalnya uang beredar di masyarakat itu sangat banyak, maka biasanya Anda sangat bersemangat untuk memproduksi barang dan jasa. Anda akan bilang gini, yuk mari kita bikin ini, mari kita bikin itu, kita jualan ini, kita jualan itu. Kenapa? Karena orang lagi punya uang nih, kita bikin apa, orang mudah-mudahan beli, seperti itu. Tapi sekarang bayangkan kalau Anda tahu orang-orang di luar sana lagi nggak megang uang, Anda akan berpikir, aduh orang-orang lagi nggak megang uang, saya jadi nggak semangat deh buka kafe, saya jadi nggak semangat deh buka restoran, saya jadi nggak semangat deh bikin ini, bikin itu. Kenapa? Karena Anda tahu orang tidak pegang uang. Jadi intinya adalah salah satunya adalah uang beredar itu sangat berpengaruh kepada angka PDB di satu negara, dan uang beredar juga berpengaruh kepada tinggi rendahnya produktivitas manusia yang ada di sebuah negara. Dan salah satu yang menyebabkan uang beredar di masyarakat itu banyak atau rendah, banyak atau sedikit adalah tingkat suku bunga yang ada di perbankan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Yang menarik juga adalah bahwa ternyata ada satu hal juga yang sangat berpengaruh kepada tinggi rendahnya angka PDB, yaitu krisis. Krisis apa? Krisis apapun. Tapi salah satunya adalah krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi. Ini juga sangat berpengaruh kepada tinggi rendahnya angka PDB. Sekarang bayangkan, mungkin ekonomi baik-baik saja, tapi Anda tahu di luar lagi ada pandemi, kalau keluar rumah takutnya Anda kena virus, kena wabah, dan lain sebagainya, Anda jadinya berada di dalam rumah. Sehingga banyak sekali barang dan jasa yang hanya bisa diproduksi di luar rumah, itu jadi menurun angkanya. Seperti apa? Jasa wisata mungkin, jasa transportasi, itu menurun angkanya. Sehingga sekali lagi, krisis salah satunya krisis kesehatan juga sangat berpengaruh kepada angka PDB. Jadi kalau kita mau lihat secara simpel sebagai contoh, angka PDB itu bisa naik turun seperti ini. Angka PDB bisa naik turun seperti ini, dan kalau kita tarik garis puncaknya itu bisa seperti ini. Ini contoh angka PDB di satu negara, dia bisa naik, dia bisa turun. Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah angka naik turunnya PDB ini sebetulnya di setiap negara sebetulnya bisa ditebak. Maksudnya bisa ditebak gimana? Yang ditebak bukan angkanya, tetapi naik turunnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, jadi naik turunnya angka PDB itu bisa dibikin sebuah siklus, dan kalau kita tarik garis puncaknya seperti garis kuning ini, maka siklus itu, siklus naik turunnya PDB itu disebut dengan nama siklus ekonomi. Wah, ini mah namanya kita belajar ekonomi makro. Tapi baiklah, saya berusaha menyampaikan materi ekonomi makro ini sesimpel mungkin Bapak Ibu. Jadi intinya sekali lagi, angka naik turunnya PDB ini
akan membentuk sebuah siklus, dan siklus ini disebut siklus ekonomi, dan dimanapun, di negara manapun di dunia, siklus ekonomi ini cuma ada 4. Baik Bapak Ibu, saya ingin sarankan, makanya Anda mencatat Bapak Ibu, karena kalau Anda tidak catat, Anda akan kelewatan. Baik, mari kita lihat, ini dia siklus ekonomi cuma ada 4. Mari kita lihat. Pertama adalah masa ekspansi, di mana pada masa ekspansi uang beredar itu mulai banyak, kemudian tingkat suku bunga pinjaman itu mulai menurun, orang mulai pinjam uang ke bank, atau bank mulai membiayai proyek-proyek bisnis yang ada di masyarakat. Anda mungkin mulai pelan-pelan, aduh saya kalau taruh uang di bank imbal hasilnya sedikit deh. Anda mulai, mending saya pakai buat bisnis, Anda pakai buat bisnis, jadi uang yang beredar di masyarakat makin banyak. Nah itu disebut dengan nama ekspansi, dan biasanya periode seperti itu membuat ekonomi atau PDB meningkat, karena itu disebut dengan nama expansion atau ekspansi. Kemudian lama-lama uang beredar makin banyak, sehingga apa? Sehingga angka PDB makin meningkat lagi, suku bunga perbankan makin menurun, sehingga uang beredar di masyarakat makin banyak, dan Anda makin bersemangat menjalankan bisnis, buka bisnis apapun. Ekonomi lagi peak, lagi tinggi-tingginya, itu disebut masa di mana ekonomi lagi peak, lagi tinggi-tingginya. Tetapi apa yang ditakutkan dari ekonomi yang lagi kencang-kencangnya itu? Yang ditakutkan adalah inflasi. Sekarang bayangkan, Anda tahu di luar sana orang punya uang. Apa yang Anda lakukan? Pelan-pelan pedagang akan naikin harga. Tenang aja, di luar sana orang punya uang. Kita naikin dikit-dikit ya harga barang kita. Itu yang ditakutkan, inflasi. Dan kalau inflasi sudah makin mengancam, biasanya bank sentral akan mulai pelan-pelan narik uang yang ada di masyarakat ke sistem perbankan. Salah satunya lewat pengendalian namanya suku bunga, sehingga pelan-pelan suku bunga mulai meningkat, orang mulai pelan-pelan naruh uang di perbankan lagi, buka deposito lah segala macam pelan-pelan. Aduh kalau saya mau pinjam, saya mau minta pembiayaan dari bank agak segenah. Kenapa? Karena sekarang lumayan agak tinggi misalnya. Nah, itu membuat orang lama-lama mungkin uang beredar di masyarakat makin menurun, sehingga PDB makin menurun. Dan kalau PDB itu menurun selama 2 kuartal berikut, tunggu dulu, kuartal itu apa Pak Safir? Kuartal itu bahasa Inggrisnya quarter, Bapak Ibu. Jadi setahun dibagi 4, jadi ya 3 bulanan. Jadi kalau PDB itu turun selama 2-3 bulan berturut-turut, dia disebut dengan nama resesi. Dan ini siklus ketiga namanya resesi. Kemudian ketika makin parah itu disebut dengan nama true. Jadi dia udah dasar banget. Nah, tugas pemerintah, bank sentral, salah satunya adalah bagaimana caranya resesi, true-nya nggak usah dalam-dalam banget, pelan-pelan udah naik ke expansion lagi. Jadi siklus ekonomi di negara manapun di seluruh dunia hanya terbagi jadi 4. Yuk kita ulang lagi, ada ekspansi, ada puncak, ada resesi, ada true. Dia dasar. Silakan Anda cari sendiri bahasa Indonesia. Karena sampai sekarang saya belum ketemu bahasa Indonesia yang pas untuk kata true itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Yang menarik adalah sekarang pertanyaan adalah muncul pertanyaan sederhana. Pak Safir, oke, Pak Safir ngomong masalah ekonomi makro, tapi pertanyaannya sore ini sederhana sekali Pak. Saya datang sore hari ini, saya nonton acara sore hari ini karena saya kepingin tahu investasi apa yang terbaik untuk kita bisa masuki pada saat ini. Produk investasi apa yang terbaik? Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara produk investasi yang terbaik Bapak Ibu, kita kesampingkan dulu masalah ekonomi makro tadi, kita kesampingkan dulu sebentar saja masalah siklus ekonomi tadi Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Anda sebentar saja untuk berkenalan dengan apa saja investasi yang ada di luar sana secara cepat Bapak Ibu. Minimal adalah paling tidak, oh ya sebelumnya saya kasih sedikit pesan sponsor dulu Bapak Ibu. Kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa Anda follow alamat berikut ini, Safir Sendung. Anda akan dapatkan tips keuangan, jokes-jokes keuangan, dan agenda acara-acara saya ke depan. Ini khusus buat Anda yang punya Twitter atau Instagram. Kalau Anda tidak punya Twitter atau Instagram, milikilah Twitter atau Instagram. Ini sudah tahun 2020. Oke baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Paling tidak ada 2 investasi yang ada di luar sana berdasarkan hasil yang didapatkan. Pertama Bapak Ibu adalah berdasarkan hasil yang mungkin Anda dapatkan adalah investasi yang memberikan keuntungan berupa pertumbuhan harga. Harganya naik. Contoh Anda beli emas, harga emas sekian. Kemudian Anda berharap, ya Allah, kalau bisa sebulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang harga emas naik. Itu pertumbuhan. Contoh lain, rumah misalnya, harganya naik. Itu pertumbuhan. Kemudian investasi kedua adalah investasi yang memberikan penghasilan berupa pendapatan tetap. Maksudnya gimana? Maksudnya lah Anda punya uang, Anda belikan sesuatu atau Anda masukkan sesuatu, itu namanya pokok ya. Anda taruh di tempat sesuatu, kemudian Anda mendapatkan pendapatan tetap dari situ. Contoh misalnya Anda punya uang, Anda belikan propertinya Anda sewakan, itu pendapatan tetap. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau dibikin tabel, pendapatan tetap itu ada di sebelah kiri, pertumbuhan ada di sebelah kanan. Kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, pendapatan tetap itu fixed income, pertumbuhan itu adalah growth income. Nah,
Saya akan kasih contoh secara cepat saja. Pendapatan tetap itu apa saja, pertumbuhan itu apa saja. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah pendapatan tetap itu yang pertama adalah semua dari kita tahu lah deposito. Anda taruh uang di Bank Syariah Mandiri, kemudian dari situ mereka atau Bank Syariah Mandiri akan memberikan imbal hasil berupa bagi hasil kepada Anda. Itu namanya deposito. Jadi pokoknya tetap, tapi Anda mendapatkan imbal hasil, Anda mendapatkan bagi hasil. Itu seperti itu deposito, dan bagi hasilnya itu adalah pendapatan tetap Anda. Tapi memang bagi hasilnya itu angkanya bisa naik atau bisa turun, tetapi paling tidak Anda tetap dapat. Makanya dia disebut dengan nama pendapatan tetap. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah investasi pendapatan tetap. Yang kedua adalah namanya obligasi, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan nama bond. Nah, pada obligasi simple sekali. Pada obligasi Anda ceritanya membeli surat obligasi, di mana ketika Anda membeli surat tersebut, maka Anda dianggap meminjamkan uang atau Anda dianggap membiayai perusahaan yang menerbitkan surat obligasi itu. Dengan catatan nanti uang Anda akan dipinjam atau uang Anda akan digunakan untuk membiayai tersebut selama sekian tahun. Nanti setelah sekian tahun uang Anda akan dikembalikan, tapi selama uang Anda belum dikembalikan, Anda akan mendapatkan imbal hasil tertentu setiap tahunnya, sama seperti pada bagi hasil di deposito. Sama persis, hampir sama, prinsipnya hampir sama. Itulah kenapa dia disebut pendapatan tetap, dan Anda taruh uang itu di uang itu, pembelian itu disebut pokoknya, kemudian Anda dapat pendapatan tetap berupa imbal hasil. Nah, obligasi ini Anda bisa membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta misalnya. Contoh ada sebuah perusahaan swasta, dia menerbitkan obligasi, Anda bisa membeli obligasi tersebut, atau Anda bisa membelinya bukan di perusahaan swasta tapi di perusahaan BUMN, which is ya perusahaan juga. Tapi ini juga menarik bahwa seringkali kalau Anda membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, malah dia mahal-mahal. Tidak semua investor punya uang untuk membeli obligasi perusahaan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah Indonesia adalah negara yang cukup menarik. Kenapa? Karena Indonesia juga punya obligasi yang bisa diterbitkan, bisa dibeli oleh Anda sebagai anggota masyarakat. Loh, kok bisa? Bisa. Salah satunya adalah ini dia. Ada yang namanya surat utang negara. Tadi Bu Erna udah cerita. Jadi surat utang negara ini ada dua. Jadi pertama ada yang namanya ORI. Mungkin Anda sudah pernah dengar dong kalau ORI. Nah, kalau ORI nanti uang Anda akan dipinjam selama 3 tahun. Kemudian Anda akan mendapatkan kupon namanya yang dibayarkan tiap bulan. Ya, itu yang pertama ORI. Kemudian yang kedua adalah savings bond retail. Jadi kalau ORI itu 3 tahun. Kalau SBR atau savings bond retail itu 2 tahun. Kemudian kuponnya itu naik turun. Dia floating. Itu namanya surat utang negara. Nah, selain surat utang negara, ada juga surat berharga negara, tetapi biasanya juga disebut dengan nama surat berharga syariah negara. Jadi dia adalah surat utang negara, tapi yang versi syariahnya. Karena itu dia disebut dengan nama surat berharga syariah negara. Dan Ibu Ernawati tadi adalah Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi SBSN itu tadi. Jadi surat berharga syariah negara itu ada 2. Jadi yang pertama adalah sukuk retail. Jadi ini sukuk retail ini yang barusan diceritakan oleh Ibu Ernawati, keluar barusan adalah SR013, di mana Anda akan mendapatkan kupon imbal hasil 6% sekian, 6,05 kalau saya tidak salah. Yang pertama kali akan dibayarkan itu kuponnya itu November kalau saya tidak salah ya, November. Kemudian yang kedua adalah ini dia sukuk negara tabungan, sukuk negara tabungan. Nah, itu adalah ada surat utang negara, ada surat berharga syariah negara. Mereka berdua adalah obligasi dan itu diterbitkan oleh negara. Oke, itu yang kedua. Nanti kita akan masuk lagi ke situ. Kemudian ketiga adalah saham, tapi sahamnya itu bukan diperjualbelikan, tapi Anda dapat dividen. Dan saham yang memberikan dividen ini adalah produk ketiga yang memberikan pendapatan tetap atau produk ketiga dari investasi pendapatan tetap. Saya refresh sebentar. Jadi pertama yang memberikan pendapatan tetap, masih ingat? Deposito. Kemudian kedua adalah obligasi. Kemudian ketiga yang memberikan pendapatan tetap adalah saham yang memberikan dividen. Jadi dividennya. Kemudian yang keempat adalah kalau Anda punya uang, Anda bisa belikan juga properti yang Anda sewakan dan Anda mendapatkan hasil sewa. Oke, saya ulang lagi. Ada 4 investasi yang memberikan pendapatan tetap. Yuk kita refresh sebentar. Ada deposito, ada obligasi, salah satu yang diceritakan oleh Ibu Ernawati tadi. Kemudian ketiga adalah saham, tapi fokus di dividennya. Dan yang keempat adalah properti yang disewakan. Sekarang, mari kita masuk sebentar ke investasi pertumbuhan. Jadi kalau investasi pertumbuhan Bapak Ibu adalah saham, tapi Anda jual belikan, Anda tradingkan. Itu pertama, which is di sini sebetulnya saya nggak begitu suka trading saham Bapak Ibu ya. Nggak asik ya. Dan menurut saya sih agak keluar dari
investasi saham itu sendiri, esensinya. Kemudian yang kedua adalah investasi pertumbuhan, yang kedua adalah Anda masuk ke reksadana. Pada reksadana Anda mendapatkan harga yang dia bisa naik, bisa turun. Begitu juga dengan saham, bisa naik, bisa turun. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Anda juga bisa masuk ke unit link. Nah, unit link ini agak-agak unik. Kenapa? Karena unit link ini, saya menyamakan unit link ini mirip seperti reksadana yang ada asuransinya. Dia bisa naik, dia bisa turun. Itu yang ketiga, unit link. Kemudian yang keempat adalah emas. Semua dari Anda tahu dong kalau emas Anda beli sekian gram, harganya dia bisa naik, dia juga bisa turun. Dan yang kelima adalah properti, tapi bukan disewakan, tapi dijual belikan. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, saya ulang lagi. Pada investasi pertumbuhan, ada saham yang memberikan harga yang naik atau turun, ada reksadana, kemudian ada unit link, ada emas, dan ada properti. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, inilah dua investasi yang ada di luar sana. Yuk kita refresh lagi. Ada pendapatan tetap, ada pertumbuhan. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang adalah produk investasi apa yang terbaik ya? Pertama-tama produk pendapatan tetap atau pertumbuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau pendapatan tetap apa? Kalau pertumbuhan apa? Jadi intinya Bapak Ibu, nah sekarang mari kita gabungkan. Anda masih ingat nggak tadi di awal tadi kita ngomong mengenai ekonomi makro, GDP bisa naik, bisa turun, dan dia membentuk siklus ekonomi. Jadi ternyata Bapak Ibu, kunci dalam memilih investasi terbaik bahwa ternyata Anda harus tahu, Anda harus menyesuaikannya dengan siklus ekonomi pada saat ini. Jadi ternyata Bapak Ibu, ternyata bahwa setiap siklus ekonomi itu ada primadona investasinya masing-masing. Loh, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bapak Ibu, Anda masih ingat tadi 4 siklus ekonomi saya ceritakan tadi, ada ekspansi, puncak, resesi, true. Ekspansi, puncak, resesi, true. Jadi ternyata setiap siklus ekonomi itu ada primadonanya masing-masing. Saya kasih tahu. Biasanya Bapak Ibu, biasanya pada masa ekonomi atau GDP mulai meningkat, ekspansi dan puncak, yang jadi primadona adalah investasi pertumbuhan. Pada masa ekonomi sedang meningkat, Anda akan ngerasa kayaknya kos-kosan tuh hasilnya biasa banget deh, gitu ya. Kayaknya investasi yang dapat bagi hasil kayaknya masih jauh lebih kecil dibanding saya buka bisnis sendiri deh. Saya trading saham deh. Terasa kecil. Kenapa? Karena jual beli jadi lebih menarik ketika ekonomi lagi naik, ketika PDB meningkat. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika ekonomi menurun atau PDB menurun seperti sekarang ya, agak-agak naga-naganya meresesi atau mau true, biasanya terbalik. Yang jadi primadona adalah investasi pendapatan tetap, sementara investasi pertumbuhan lagi pada terkapar semuanya. Itulah kenapa pada saat ini Anda yang punya kos-kosan senang, Anda yang punya properti disewakan senang, Anda yang punya deposito senang, Anda yang punya obligasi senang. Kenapa? Anda akan dapat pendapatan tetap. Pokok Anda tidak berkurang, Anda malah dapat pendapatan tetap. Jadi intinya Bapak Ibu, kesimpulannya sore hari ini adalah kalau ada dua macam investasi di luar sana yang saya ceritakan tadi, pendapatan tetap dan pertumbuhan, pendapatan tetap cocok untuk ekonomi yang sedang menurun PDB-nya, sementara investasi pertumbuhan itu cocok untuk investasi yang PDB-nya, cocok untuk ekonomi yang PDB-nya sedang meningkat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, nah pertanyaannya sekarang adalah Indonesia sekarang PDB-nya bagaimana? Itu mah nggak usah ditanya lagi Bapak Ibu ya. PDB kita sedang dicurigai, bukan dicurigai, naga-naganya memang agak menurun. Wajar sekali. Kenapa? Sebetulnya bukan ekonomi sedang tidak baik, tapi sekarang banyak orang memang tidak bisa keluar rumah karena takut ada wabah. Sehingga memang PDB agak menurun, sehingga bisa dikatakan Bapak Ibu pada saat ini investasi yang bisa Anda pilih adalah investasi pendapatan tetap. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, kita ulang lagi kesimpulan dari sore hari ini. Mari kita ulang Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah ekonomi sebuah negara itu diukur dari apa yang namanya produk domestik bruto atau GDP. Dan itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan sebuah negara dalam satu periode tertentu. Kemudian PDB itu bisa naik, bisa turun, dan dia akan membentuk sebuah siklus ekonomi seperti ini. Dan setiap siklus ekonomi Bapak Ibu itu punya primadona investasinya sendiri-sendiri. Dan produk investasi
investasi yang terbaik adalah produk investasi yang mengikuti siklus ekonomi apa kita pada saat ini. Dan kesimpulannya adalah bahwa setiap siklus itu punya primadona investasinya sendiri-sendiri, dan investasi pendapatan tetap cocok untuk ketika siklusnya PDB sedang menurun, dan investasi pertumbuhan cocok untuk PDB yang sedang meningkat. Dan pada saat ini kita memang harus diakui memang sedang menurun. Jadi saran saya adalah fokuslah di investasi yang memberikan pendapatan tetap. Tadi Bu Erna sudah cerita tentang sukuk retail, dan sukuk retail adalah salah satu investasi pendapatan tetap yang bisa Anda miliki, dan bahkan dia punya banyak sekali kelebihan, pokok dan imbalannya dijamin oleh negara, kemudian tingkat imbalannya juga tetap, dan seterusnya bisa diperdagangkan dengan catatan setelah Anda dibayar 2 kali pembayaran kupon imbal hasil. Kalau belum 2 kali belum bisa diperdagangkan Bapak Ibu. Kemudian khusus untuk sukuk retail dia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan yang menarik tadi saya dengar dari Bu Erna, minimal 1 juta rupiah. Jadi intinya sore hari ini itu yang ingin saya sampaikan. Dan sebagai penutup, sebelum saya serahkan kembali kepada pembawa acara, pesan terakhir saya adalah, bukan pesan terakhir saya sore ini adalah bahwa berapapun investasi Anda, ini dia pesan terakhir saya, bahwa jumlah investasi Anda, berapa yang Anda invest itu jauh lebih penting daripada imbal hasil investasi yang Anda dapatkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bapak Ibu, daripada Anda invest sedikit untuk mengharapkan hasil besar, lebih baik Anda invest angkanya besar walaupun imbal hasilnya tidak terlalu besar. Ya, apapun investasi Anda. Kenapa? Karena kalau Anda lebih mengutamakan imbal hasil besar, maka Anda tidak akan pernah puas pada apapun produk investasinya. Loh, kok bisa? Contoh misalnya, kalau Anda tidak pernah puas pada berapapun hasil investasi, Anda selalu mencari investasi yang hasilnya besar. Pertama Anda masuk deposito, Anda bilang, nggak puas, hasilnya cuma segini. Anda pindah ke obligasi, Anda pindah ke sukuk retail, cuma 6%, segala macam. Kemudian Anda pindah lagi, Anda coba reksadana, Anda nggak pernah puas. Anda masuk ke saham, nggak pernah puas. Ujung-ujungnya Anda masuk ke investasi bodong dan hilang semua. Tapi daripada seperti itu Bapak Ibu, fokus saja kepada berapa yang bisa Anda invest, fokus pada berapa yang bisa Anda invest, walaupun hasil investasinya Anda sudah tahu berapa, dan apalagi ini saatnya ekonomi sedang menurun, fokuslah pada investasi yang memberikan pendapatan tetap. Yang paling penting adalah Anda invest sebanyak-banyaknya, karena seperti pesan saya Bapak Ibu, jumlah investasi Anda, berapa yang bisa Anda sisihkan, jauh lebih penting daripada hasil investasi Anda. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa follow saya di alamat Safir Senduk, dan saya kembalikan kepada Mas Medi Ferdiansyah. Baik, terima kasih Mas Safir, luar biasa nih, energinya nyampe ke sini ya. Oke, dan tadi Bapak Ibu cukup banyak ini pertanyaan yang ditanyakan ya. Sebagian tadi udah terjawab dari pemaparannya Bu Erna dan Pak Safir. Tapi banyak juga yang ini menarik nih, kita angkat ya. Kesempatan pertama sambil nunggu Pak Safir minum ya, kita kasih ke Bu Erna dulu. Bu Erna, ada 2 pertanyaan nih Bu, dari Mas Bayu Erlangga. Assalamualaikum Bu Ernawati, apabila likuiditas tersendat, sementara investor memerlukan dana segera, apakah surat sukuk retail ini bisa dijaminkan ke bank? Apakah harus bank syariah atau bisa ke bank konvensional? Terima kasih. Sekalian satu lagi Bu ya, biar sekaligus dijawab. Dari Pak Edi, mohon maaf Bu, tadi dijelaskan imbal hasilnya 6,05% per tahun. Tapi pajaknya kok 15% ya, mohon penjelasannya ya Bu, bagaimana perhitungannya. Oke, untuk Bu Erna 2 itu dulu, silakan Bu Erna. Baik, Pak Medi, pertanyaannya menarik ya. Apakah bisa sukuk retail dijaminkan ke bank? Secara prinsip sukuk retail boleh dijaminkan ke bank, tapi balik lagi banknya mau terima atau tidak. Nah, itu tergantung dari tempat kita beli. Nah, bagaimana dengan BSM? Mungkin perlu ditanyakan ke BSM. Boleh tidak kalau misalnya kita punya sukuk retail di BSM kemudian dijadikan jaminan di BSM? Namun secara ketentuan di kami diperbolehkan. Nah, apakah harus di bank syariah atau boleh bank konvensional?
Nah, biasanya jaminan ini hanya diperbolehkan di tempat medis kita beli. Kalau misalnya di tempat lain ini sepertinya belum bisa ya. Kemudian terkait dengan imbalan. Terkait di imbalannya 6,05% per tahun, tapi kok pajaknya 15%. Nah, sama seperti deposito atau kita menabung itu kan kita mendapatkan imbalan ya Bapak Ibu ya. Kita mendapatkan imbalan misalnya sekian persen, X persen. Nah, imbalan X persen itu oleh pemerintah kemudian diambil pajaknya. Pajaknya berapa? Pajaknya kalau deposito 20% kali X kita beli, X kita bunganya gitu atau imbalannya. Nah, kalau untuk sukuk retail ini kan 6%, 6,05% per tahun. Jadi per bulannya nanti dibagi 12. Nah, kita mendapatkan berapa? Misalnya sekitar 5 ribuan ya, itu sekitar kalau kita beli 1 juta itu imbalannya sekitar 5.000. Nah, baru 5.000 itu dikalikan 15% pajaknya. Oke, jadi 15% dari imbal hasil ya, Bu? Iya, 15% dari imbal ya? hasilnya. Nggak mungkin nombok Iya, dong, Bu, ya? nggak mungkin nombok. Kecuali Baik. belinya terlalu sedikit, nanti Iya. administrasinya besar. Nah, itu Siap. beda Makasih. lagi. Makasih Bu Erna atas jawabannya. Sama-sama. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini banyak pertanyaan nih buat Pak Safir ya. Yang pertama dari Mbak Vika Wulandari. Oh, ini kayaknya fansnya Pak Safir nih. Dulu Pak Safir saya tertarik bergabung webinar karena ada Pak Safir, my favorite financial planner. Wah. Dulu pernah ikut finance plan pas di Gedung Patra Lokal Pertamina. Terus pertanyaannya, ini untuk keamanan Pak Safir, lebih baik pilih deposito atau beli sukuk? Nah, terus juga ini ada yang mungkin berkaitan juga ya dalam kondisi resesi sekarang nih dari Mbak Aristia Ayu Sekarini. Kok harga emas meroket terus gitu ya? Kan emas katanya investasi pertumbuhan. Minta tolong dong dijelasin gitu. Jadi deposito, sukuk, emas. Mungkin gimana Pak Safir perbandingannya tuh Pak? Oke. Ya baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Saya jawab yang emas dulu. Kok harga emas meroket terus? Kan emas tuh investasi pertumbuhan. Lah ya makanya dia investasi pertumbuhan, makanya harganya dia bisa naik, bisa turun. Tapi tidak akan pernah saya tidak akan pernah tahu berapa harga emas ya. Saya juga nggak akan tahu berapa harga emas malam ya, besok lusa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pengalaman di masa lalu tidak menjamin orang akan mendapatkan hal yang sama di masa yang akan datang. Sama juga Mas Medi, pengalaman kita di masa lalu dengan seseorang tidak menjamin di masa depan juga happy. Bisa juga happy, bisa enggak, kan seperti itu kan ya. Kalau dulu kayaknya pengalaman banget tuh. Tahun depan bisa happy. Jadi intinya adalah betul. Jadi intinya adalah emas bisa naik, bisa turun, dan saya tidak akan tahu. Tapi itulah dia, makanya dia tepat sekali disebut investasi pertumbuhan. Tapi sebetulnya intinya sore hari ini intinya yang saya bicarakan adalah pada saat ekonomi lagi turun, yang jadi primadona ada investasi pendapatan tetap, pertumbuhan lagi pada terkapar biasanya. Cuma emas ini biasanya memang agak-agak unik. Kenapa? Yaitu dia. Kenapa? Karena memang ya orang biasanya membeli karena khawatir, ya itu salah satunya. Jadi memang, tapi secara general biasanya investasi pertumbuhan lagi pada terkapar, kecuali emas itu memang agak-agak unik karena orang membeli karena khawatir, itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita fokus di investasi pendapatan tetap, ada 2, tadi ada 4 yang saya bicarakan, salah satunya ada deposito dan juga ada obligasi. Nah sekarang pertanyaannya adalah mana lebih bagus, deposito atau obligasi? Pendekatannya adalah kata aman. Wah sebenarnya aman ini ya nomor 1 adalah pokoknya dua-duanya itu sederhana Mas Medi. Pokoknya itu tetap bertahan, kita dapat imbal hasil, itu yang pertama. Tapi jangan lupa bahwa pada deposito uang kita itu uang kita ditaruh di bank dan memang dijaminkan oleh ada namanya LPS seperti itu ya. Nah, pada obligasi memang tidak, tetapi khusus obligasi ya mau surat utang negara, surat berharga syariah negara, itu dia negara dan banyak orang bilang atau negara ya lewat bank sentral memegang kendali sama percetakan uang. Jadi mungkin dari jawaban saya seperti ini Anda sudah bisa tebak sendiri jawaban saya ya. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah bahwa secara imbal hasil Mas Medi, imbal hasil obligasi apapun, mode surat utang negara, mode surat berharga negara, pada saat dia dikeluarkan imbal hasilnya pasti lebih tinggi daripada deposito.
pasti lebih tinggi daripada deposito di bank-bank di perbankan yang ada pada saat itu. Ya kenapa? Karena dia prinsipnya sama, tetapi biasanya dia imbal hasil lebih tinggi. Jadi saya bisa katakan kalau kita bicara deposito, Anda berurusannya dengan bank, tapi pada sukuk ya pada obligasi ada berurusannya dengan pihak yang menerbitkan. Dan kalau kita bicara sukuk retail, ya berarti Anda berurusannya dengan negara. Seperti yang Ibu Erna bilang, bisa nggak ada kemungkinan tidak dibayar? Oh itu bisa banget. Tetapi kalau kita bicara negara, sangat-sangat kecil. Insya Allah sangat-sangat kecil kemungkinannya pokok Anda tidak dibayar, itu sangat kecil kemungkinannya, dan juga sangat kecil kemungkinannya imbal hasil Anda tidak dibayar. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab Mas Medi. Terima kasih Pak Safir. Ini ada yang nanyanya sampai di 2 nih, di chat nanya, di Q&A nanya. Nggak seru kalau saya nggak bacain, kesian nih Pak Cipto. Yes. Pak Sabto Cip tadi. Pak Sabto nanya gini Pak Safir. Beliau membandingkan SR013, imbal hasil kan 6,05%. Yes. Kemudian SR011 yang terbit di tahun 2019, itu imbal hasil 8,05%. Yes. Nah pertanyaannya bagaimana atau lebih menguntungkan mana? Beli SR013 perdana atau beli SR011 di pasar sekunder. Infonya harga SR011 sekitar 105 gitu. Nah, terus gimana cara belinya di pasar sekunder? Nah, terus biar sekalian nih saya tambahin satu lagi, Pak Rama Algi Octavia, mengapa SR0013 harus 3 tahun? Jika semua negeri sedang tidak bisa membangun karena corona, apakah imbalan dan pajak SR013 bisa berubah? Nah, ini masih terkait sama sukuk nih dua-duanya nih, Pak Safir. Monggo, Pak. Baik, jadi Mas Medi, sukuk retail itu adalah versi syariahnya dari ORI. Nah, ORI maupun sukuk retail, dia 3 tahun, tidak kurang. Dia 3 tahun, sama-sama 3 tahun. Jadi pertanyaannya, ini kalau sedang tidak bisa membangun karena corona, ya apa yang dilakukan? Ya tentunya itu adalah bagian, itu tentunya sebetulnya itu bukan urusan kita, tapi mungkin nanti ada yang bisa menjawab ya. Tetapi intinya harapannya adalah corona ini mudah-mudahan cepat selesai lah. Mudah-mudahan akhir tahun atau pertengahan tahun ke depan. Tapi intinya adalah negara memberikan kita kesempatan untuk ikut membiayai pembangunan infrastruktur. Itu keren loh Mas Medi, itu keren sekali ya. Kita ikut membiayai pembangunan infrastruktur negara, itu keren sekali ya. Nah masalah pembangunannya mau tahun ini mau tahun depan ya tentunya ya itu ada pengelolaan lagi sendiri, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Beli SR13 atau beli SR11? Jangan lupa Mas Medi bahwa ketika SR itu dikeluarkan, dia akan memberikan imbal hasil yang harus lebih tinggi dibanding deposito yang ada pada zaman dia keluar, ya. Okay. Jadi kalau misalnya SR13 keluar, dia tidak mungkin memberikan imbal hasil dengan membandingkannya dengan deposito 2 tahun lalu, tidak bisa. Nah sekarang pertanyaannya mana lebih baik, beli SR yang 13 apa 11? Wah susah juga kalau Anda nanya ke saya seperti itu. Tapi saya bisa bilang, ya kan mirip-mirip penerbitnya sama, Anda nggak ada masalah lah, beli dua-dua juga oke lah, nggak ada masalah. Kalau saya jadi Anda, kalau ragu ya sudah beli dua-duanya, toh penerbitnya sama, karena seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa kalau SR11 ya sebentar lagi dia juga berakhir kan dia 3 tahun kan. Sementara kalau Anda beli SR13, paling tidak secara bawah sadar ada semangat baru bahwa Anda punya investasi baru lagi selama 3 tahun ke depan, Mas Medi. Anda punya semangat baru, Anda punya investasi lagi selama 3 tahun ke depan. Itu jawabannya. Siap. Baik, makasih Pak Safir. Bu Erna, ada yang mau ditambahkan? Monggo, Bu Erna. Ya, Pak, terima kasih. Tadi yang terkait mana ya lebih baik beli SR11 di pasar sekunder atau beli yang suku retail yang sekarang ini. Nah, SR11 di pasar sekunder pada saat ini itu kan tadi disampaikan di harga 105, artinya yieldnya 4,42. Nah, percuma dong, lebih bagusan yang sekarang dong daripada beli di SR11 harganya 105, yieldnya di 4,42. Sebenarnya efektif rate yang kita dapat cuma 4,42%, bukan 6. Ini kan sekarang ini dapat efektif rate-nya 6,05%. Itu sudah menarik sekali kalau dibandingkan dengan SR11 pada saat ini. Kemudian yang terkait apakah imbalan dan pajaknya SR13 ini bisa berubah. Nah, imbalan itu ditetapkan fix selama 3 tahun, itu imbalannya tetap 6,05. Dan pajaknya sudah lebih rendah dibandingkan deposito. Deposito 20%, ini pajaknya 15%. Masih kurang apa coba?
Ya. Ya, itu dulu kali Baik, yang saya makasih Bu sampaikan. Erna. Ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya saya masih mau buka sesi pertanyaan, masih banyak nih. Cuman udah azan maghrib ya, jadi kita mau tidak mau harus menutup sesi kita pada kali ini. Mungkin sebelum ditutup boleh ada closing statement dari Bu Erna dan Pak Safir. Silakan Bu Erna dulu. Baik, terima kasih Pak Medi. Bapak Ibu sekalian, suku retail seri SR013 ini aman karena dijamin oleh pemerintah dengan 2 undang-undang, kemudian mudah karena dia dijual secara online, kemudian terjangkau karena 1 juta kita bisa beli, menguntungkan karena kita mendapatkan imbalan tetap, kemudian juga imbalannya dibayarkan per bulan, lebih tinggi dibandingkan deposito, bahkan pajaknya pun di 15% yang lebih rendah dibandingkan pajak deposito. Jadi kalau tidak beli sayang sekali. Mari kita berinvestasi untuk membangun negeri, cintai negeri dengan investasi untuk suku retail SR13. Baik, cintai negeri dengan investasi, beli sukuk sekarang juga gitu ya. Baik, Pak Safir silakan. Udah mau siap beli sukuk nih kayaknya. Mas Medi, uang Anda pergi ke pasar, Mas Medi, Anda kehilangan uang 100-200 ribu, Anda bisa cari lagi, Mas. Tapi kalau Anda kehilangan waktu, Mas, Anda nggak bisa ulang lagi. Betul nggak? Tiba-tiba usia Anda udah 30 tahun, usia kita udah 40 tahun, 50 tahun, kita nggak bisa ulang lagi. Padahal sekutu yang paling luar biasa dalam berinvestasi adalah waktu. Jadi ketika sekarang ada investasi pendapatan tetap yang bagus, yang baru keluar, hajar. Anda beli dan ingat jumlah yang Anda investasikan itu jauh lebih penting daripada berapa imbal hasil. Itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan dengan kita menekan tombol investasi sekarang juga, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di masa yang akan datang, Mas Medi. Anda sudah makin makmur, lebih makmur daripada hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Kasih aplaus dong buat 2 pembicara kita yang luar biasa nih. Makasih banyak Bu Erna, Pak Safir, Bapak Ibu semua. Kita sudah sampai di penghujung acara. Buat Bapak Ibu yang mau memesan sukuk, kita masih punya waktu sampai tanggal 23 September. Jadi 6 hari lagi dari sekarang. Yuk segera di booking, datang ke cabang-cabang terdekat Mandiri Syariah, atau Bapak Ibu bisa akses di Mandiri net banking dari Mandiri Syariah. Jadi bisa beli atau pesan di Mandiri Syariah net banking dan bisa bertransaksi di situ. Mulai dari 1 juta ya, dan bisa dapat kupon 6,05% sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Baik, saya di akhir acara ini mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih buat Pak Alfikar Siringoringo, Pak Anton Soekarna, Ibu Ernawati, Pak Safir Senduk, Bapak Ibu nasabah Mandiri Syariah Priority yang luar biasa, juga segenap kru panitia dan Mandiri Syariah staff di seluruh Indonesia. Kita akhiri pertemuan kita yang baik ini sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan wealth management syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti.